see it, drive it, love it. And oke, ini cuplikan bentar ya. Alright guys, welcome back to vlog Carlos Lee. Finally, we back to another car exhibitions. Nah, jadi ini Gaikindo Jakarta Auto Week. Gaikindo ngadain lagi pameran mobil selain Gias. Oke. Nah, jadi see it, drive it, love it. Nah, ini ada apa aja line up yang dipamerin di dalam. Kayaknya sih kalau dilihat-lihat dari vlogger-vlogger lain, banyak banget nih merek-merek baru yang masuk ke tanah air yang dipamerin. Oke lah, ayo kita langsung aja lihat ada apa lagi yang dipamerin. Apa sih yang membedakan dari GJAW ini instead of Gias? Yuk, masuk dulu kita. In fact, setelah sekian tahun GJAW berada, barulah perdana seorang Carlos menyempatkan diri untuk datang ke Another Gias series ini pada hari terakhir. Begitu masuk, langsung sambut oleh area kuliner buat yang lapar dan haus bisa perkuat fondasi dulu sebelum jajahi pameran. Masuki area pameran diawali dengan tengok kaca film Solarga. Black Phantom ada. Black Phantom? Iya. Ya Bapak, bisa dibantu. Oke. Kita display di sini premium semua. Oh, oke. Bedanya LX40 sama ini? Oh, itu ya apa persennya ya Mas ya? Bedanya Black Phantom sama LX ya Pak ya. Iya. Untuk kaca depan sih kita rekomendasinya sih yang LX ya. Yang LX untuk depan. Top-nya sih untuk tolak panas. Oke. Gitu. Nah, bedanya LX sama Black Phantom ini di bahan dasarnya. Si LX ini punya bahan material tuh metal. Yang mana tuh metal paling bagus buat penolakan panas. Jadi lebih stabil, durability juga lebih oke. Kayak gitu. Nah, tapi Black Phantom sendiri juga buat di kelas kaca film kita juga tolak panasnya udah oke sih Pak. Iya. Saya mau tahu sih berapa harganya kalau dibikin di X-Trail, Pak. Oke, X-Trail. Iya. X-Trail tahun Pak? Yang T31 yang tahun 2013. 2003 masih kotak ya Pak? Iya. Oke. Untuk di X-Trail sendiri kita untuk promonya di paket harga untuk full Black Phantom ya Pak ya? Iya. Full Black Phantom itu di harga 3,3. Semuanya ya, Pak ya? Depan, samping, sampai bagasi. Oh, oke. 3,3. Ya, terus paket kedua ya, sebenarnya paket pertama itu yang depannya LX Base Performance, itu depannya dan kegelapannya ada 20%, 40 sama 50. Terus samping belakangnya Black Phantom itu di kegelapan 60 atau 80%. Itu kalau buat Extreme itu di harga promo paketnya itu di harga 5 juta. 5 juta. Oke. Nah, tadi yang kedua itu yang full Black Phantom Pak. Kalau untuk Black Phantom Full Black Phantom ya. Ya, itu full Black Phantom, pilihan kegelapannya depan 30 atau 40%, untuk samping belakang sama 60 atau 80%. Itu di harga 3,3. I see. Soalnya saya lagi consideration kayak bentar lagi udah bakal ada nih ganti kaca film. Kita coba dulu. Saya udah 11 tahun kaca film belum diganti. Ya, cuma kayak udah mulai ada yang kekompek-kompek jadi kayaknya pemakaian ya Pak ya. Iya. Kita mau coba dulu Pak untuk alat tesnya. Gimana tuh? Oke, di sini saya mau demoin. Iya. Kita pakai lampu infrared ini satu buah lampu ini 275 watt. Oke. Ini lampu infrared. Kemudian kita pakai masing-masing itu 8 buah lampu. Iya. Yang kita tunggu biar nggak panas. Iya. Jadi kalau tanpa kaca film kurang lebih kayak gini. Tampak di kaca filmnya ya. Wih, lumayan ya, panasnya berasa juga. Dan lapis kaca film. Oh. Oke. Jadi untuk kaca depan nggak kegelapan atau apa? Iya. Kita kalau untuk kaca film untuk bagian depan sendiri itu maksimal di 50% di tipe LX Pak. Tipe LX. Dan kalau untuk Black Phantom itu maksimal di kegelapan untuk kaca depan di 40%. 30%. Oke. Ini 30% ya Black Ini Phantom? 30%. Memang kalau untuk kaca depan sih Black Phantom favorit sih di 40%. Di 40 ya? Jadi banyak cari privacy sih. Kalau misalkan Black Phantomnya 40 terus samping-sampingnya berapa? 60 ya? 60. 60 ya. Belakang juga berarti jatuhnya 60 juga. Sama-sama sampingnya Masih juga. sekarang favoritnya untuk samping belakang ya Pak ya. Apalagi untuk mobil yang kacanya 3 row ya. Itu sih dikombinasi samping belakangnya. Jadi row satunya 60, row 2 sampai bagasi itu 80. 80 belakang soalnya. Oke. Kadang soalnya gini, banyak kekhawatiran kalau 80 ketika kondisi malam, apalagi hujan mungkin kesulitan lihat spion. Iya. Gitu. Makanya kita bisa saranin dengan kombinasi seperti ini sih. Row satunya 60, row 2-nya 80 sampai bagasi. Dibikin row 2 sampai bagasinya 80 karena kita kan suka naruh barang, mungkin jadi privacy nggak datang dari luar. Bener. Jadi kurang lebih kayak gini. Secara tone warna dia sama sih, jadi nggak akan
akan terlihat belang sih dari luar. Kalau misalkan agak gelap juga, kalau lampunya juga agak terlalu terang, Yang mendukung ya agak sulit juga. susah juga. Cuman si Black Phantom sendiri sih sebenarnya tampilan dari dalamnya lebih terang dibanding tampilan luarnya sih. Dari dalamnya lebih Terang dibanding kelihatan. sisi luarnya ya. Oke. Ini kalau mau pasang di mana, Mas? Kalau mau pasang bisa datang ke outlet kita di Kemayoran. Oh, di Kemayoran ada. Saya kebetulan warga Sunter. Oh, warga Sunter berkata. Atau juga kita pengerjaan juga bisa home service. Oh, bisa home service Bisa juga. Home service asalkan lokasinya memenuhi syarat untuk pemasangan sih kan. Karena Oh. memang kalau pemasangan persyaratannya minimal ada kanopi atau garasi. Oke, garasi kalau misalkan atas Kanopi aja nggak apa-apa ya. Karena nggak bisa terkena paparan matahari langsung pada saat pemasangan. Oke, aman. Kedua, dekat colokan listrik. Karena pemasangan kan membutuhkan listrik ya Pak ya. Colokan Iya. ke depan sama ke belakang. Terus di area sekitar rumah tuh lagi nggak ada pembangunan. Karena kadang Oh, iya. kalau ada area pembangunan, kadang debunya itu memicu apa pemasangan nggak maksimal. Iya, ya, saya juga lagi sambil ngumpulin opsi-opsi juga sih, Pak. Kalau Black Phantom, soalnya bos saya pasang itu. Iya. Terus ada lagi 3M. Kalau saya sekarang lagi pakai Pikul. Bawaannya Pak. Bawaan, iya. Sama Pak, saya dengan Henry. Oke. Semua negara ada atau Enggak, hanya Indonesia aja. cuma Indonesia aja? Terus sampai bisa dapat buku Aku dapat buku itu. sertifikat kepemilikan. Betul. Oke. Colornya cuma hanya black aja Pak ya? Black aja ya? Hanya black aja. Oh, oke. Warna lain nggak ada. Entertainmentnya sama ya, kayak Sama ya S450 biasa. S450 biasa. Cuman ya itu dia bedanya di emblem-emblemnya aja sih. Emblem-emblem presidenan. Kalau yang lain semua sama. Bantalnya ini enak serius. Itu Pak, cuman kita nggak lepas. Nggak pasang Sini ya Pak? ininya. Iya. Oke. Itu kan ada. Ada. Kita lagi lepas aja. Karena kan mobil display. Iya. Ada Mercy kan Pak? Pakai Mercy? Dulu saya pernah ada. Oh, dulu. Iya. Terlalu lama Pak ya? Tapi W210 Pak. Apanya? W210. Udah lama benar tuh Pak. Iya, 97. Itu buat operation, buat pijit, buat musik apa segala macam gitu. Kita atur posisi paling wenanya dulu sesuai preference masing-masing. Ya, layaknya S-Class untuk masalah kenyamanan udah gak usah ragu lagi ya. Kalau dia standar nyaman para bos, om pejabat, atau om senang. Pintunya udah vakum nih Pak. Ada vakum juga ya? Nyedot ya. Ini ada ambient light juga. Gimana, Pak? Ambient light juga. Ambient light. Ya. Nah, selalu nih dari kapan hari sampai sekarang yang penasaran tuh apa versinya ini yang paling baru, ikonik banget lampu-lampunya bisa bentukin stars gitu. Right. And it's normally standard, but pretty spacious. Kalau mau gulung kursinya juga bisa langsung dari sini. Cuma kayak takut di depan ada yang gulung. Berasa juga. Coba kita lihat duduk ke belakang. Actually, it feels pretty funky. This side. Dan gua demen banget sih sama motif joknya nih. Enak banget. Feels good. Cuma ini auranya nih aluminium banget. This. What is this one?
senang aja sih sebenarnya ngeliat desainnya lubang AC si Mercy yang kayak gini. Sebenarnya unik, looks unik, looks fun. Oke, terus juga ini dia mencoba estetik dan fungsional. Cuman gue agak-agak sayangin ini rigid nih, terlihat gak terlalu solid. Tapi oke lah, anggaplah itu bagian dari estetiknya. Lihat dia punya ambient kayak gini. Oke, ayo kita lihat. Jujur ya, again this is another quality issue, but we cannot comment a lot ya, karena zaman sekarang semua mobil juga emang udah pada agak-agak kurangin kualitas.
di belakang aku sih pasti kamu lebih lega. Cabin manajemennya sih lumayan oke kalau menurut aku. Ya part dari quality-nya, tapi aku masih demen sama dia punya kok cabin management. Terus jujur joknya sih berasa dia lebih comfort daripada Beamer. Tapi again balik lagi dia punya orientasi. Yes, it's true. Benar-benar lebih enak space ya di Teknas yang baru ini. Joknya dia sih sebenarnya cuma hanya joknya dia. Nah, sekarang yuk kita tengok pendatang baru dari selatan Cina, Aion, yang sekarang juga sepertinya lagi gak kalah bumi. Tapi mohon maaf ketika di sini ternyata mic wireless saya terdistract connectivity-nya untuk sekian lama. Entah apa yang terjadi. Tapi saya akan coba yang terbaik dalam voice over agar para penonton juga bisa tetap mendapatkan informasi dari video ini walaupun ada sedikit gangguan. Oke, kita mulai dari Hypertech HD Ultra yang auranya sedikit seperti Tesla X dengan harga yang ditawarkan juga berbeda 1 miliar harga Indonesia dengan Tesla Y. Crossover paling murah yang ditawarkan oleh Tesla. Hebatnya lagi, fasilitas yang ditawarkan juga lebih atraktif. Tentunya yang menjadi favorit orang Asia ketika duduk di belakang, meja kecil yang mana belum pernah ditawarkan oleh para kompetitor dari barat. Lalu, armrestnya juga bergimmick menyuguhkan cup holder. Tak lupa juga dengan lampu baca rear seat yang gak kalah enak, thanks to Nappa Leather yang menambah kenyamanan dan boleh diadu dengan merek senior yang sudah beredar. Karena banyaknya yang menanyakan perihal pintu bermasalah, si sales langsung menunjukkan spot close darurat yang bisa digunakan bila mana kejadian kahar terjadi. Yuk kita keluar terus kita lihat bagasinya seperti apa. Cukup spesies juga, masih bisa ngangkut tas kok para bapak-bapak dan belanjaan para ibu. Cuman kalau sepeda boleh pertimbangkan untuk melipat row belakang. Sambil ngobrol dengan sales, sambil melihat ketika pintu Hypertech HD dibuka, frameless window-nya itu loh menawan sekali. Sambil saya bilang ke si sales kalau Aion Y Plus juga salah satu produk yang leganya sangat gak ngotak dengan dimensinya yang seperti itu. Yuk, kita sekarang bergerak ke Aion V yang terinspirasi dari dinosaurus T-Rex. Loh, kok gitu? Lihat aja detail garisnya yang tajam dan tegas. Tapi memang gak salah kalau Aion mengeluarkan SUV di tanah air yang terlihat benar-benar SUV karena termasuk dalam daftar hal yang diminati oleh orang kita. Logo Aion di sini juga perdana ditampilkan untuk menegaskan bahwa this is AI on the road. Dilihat sekilas, mobil ini terasa nyaman, fungsional, dan praktikal.
Ditawarkan di harga premium di bawah 499 juta dengan spesifikasi yang diperkiraan sih ini decent enough ya. 200 HP dengan torsi 240 Nm dengan jarak tempuh 600 km plus untuk dibawa sehari-hari. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah. Hanya saja saya belum mendapatkan kesempatan untuk mencoba mobil-mobil keluaran dari Aion yang sebenarnya saya tertarik juga untuk mencobanya. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Beijing. Oke, let us try. Nah ini cuma maco nih auranya. Bagus juga. Ya, it's okay. Dan kita bisa naruh barang di sini juga. Ya ini kayak sekarang lagi jadi bahasa Jadi desain. taruh tas. Alright, bahasa desain ya. Bisa jadi cooling box juga. Terus ada USB juga. Tampilan layarnya sayangnya nggak bisa dilihat karena mesti nyalain dulu. Keren. Oke. Tapi not bad loh actually dia. Telescopic until seems legit. Kita duduk belakang. What it says, Beijing. Ya, emphasize nih. Beijing Winery. Ya, oke lah. Ini gerigi-geriginya nih buat penambah estetik kayak ornamen. Normal, 2 cup holders. Oke. Ya, limited pockets.
Ya, cuma mungkin dia nggak bisa terlalu naruh botol ya. Let's go. Okay. It's also written interactive LED pixel. Let's check it. See it in details. Oke, spare tire, space saver. Bahasa Mandarin yang baik tuh apa sih kalau di China? Jadi baik tuh Beijing Automotive Industry Company. Kalau di bahasa Mandarinnya Beijing Jizhe Cituan Yoshian Kungse. Nah, tapi guys, sorry banget nih untuk masalah nadanya, ini definitely ngaco banget. Ya, but I could give you some writings of it. Ya, Rubicon. Oke, ayo kita lihat Jeepnya baik. Oh. Ya, jujur li, ini enak sih, mewah sih. Transfer case. Cuma baunya mobil China tuh rata-rata tuh kayak gini. Suwe tau. Bau komponennya. Ya, ini ala-ala Mercy. Jauh lu kalah lah. Alright, there's no telescopic. You only have tilt. Jadi ini kalau menurut Koko, kalau yang mobil ini jantan nggak kelihatannya? Dia modelnya jujur sih, bagus. Secara model, secara dalam, jujur ya. Walaupun sebenarnya kelihatannya lebih manis daripada Jimny, daripada kayak gue sebut merek aja gak apa-apa deh ya, atau Wrangler. Tapi jujur li, ya you have to live with this. Oke, terus habis itu jujur untuk masalah tuas giginya, untuk masalah ini handbrake elektriknya nih, ya hopefully dia durable ya kalau misalkan kita berhadapan di dalam dunia off-road gitu. Terus oke, ini keren nih, mobil zaman sekarang yang masih ada lighter, orang yang doyan nyemok nih. Nah, oke, terus nih ada gimmick kayak gini juga nih. Wes sudah soft. Oke. Ya no PP lah. Sebenarnya dia orang bikin mobil ini, dia orang pengen bawa sesuatu yang off-road tapi bisa fun juga dengan fitur-fitur. Cuma menariknya nih, dia ada bahasa Mandarin, terus Inggris, Arab, Rusia, terus kayak kita coba nyebutin nih Rusianya airbag, Padyushka, Biezopas, harusnya mungkin gua Google dulu kali ya. Enggak, itu nggak penting sebenarnya, itu cuma intermezzo doang. Enggak floating nih semuanya nih. Nah, ini bisa buka kalau mau, dan dia masih ada space buat kepala. Ini mobil goyang sih kalau lagi di jalanan. Ya, grab dikit lah. Untuk harga 800 dibandingkan dengan harga 2 miliar ya masih, ya udahlah, terima aja lah. Dia nggak jelek juga. Berarti
nggak bener tuh pintunya. Nah, kalau mau dibilang coba, kalau kalian semua pada lihat fitur nutup pintu dan footstep-nya pada masuk lagi, coba kurang Wrangler apa lagi nih mobil sebenarnya. Cuma this is how Chinese present the Wrangler. Oke. Untuk belakangnya sih ya kayak SUV ya. I'm pretty curious how comfort you guys inside this car ya. Oke, masih halogen. Ini juga bisa dibuka sih kalau mau. Ya, emang ini kan build for adventure ya lebih ya. Build for adventure, tapi dia orang mau presentnya familiar di urban juga. Oke. Right. Yeah, baik. Jujur ya, beberapa perbaikan pasti perlu lah. Ini gila. I hope they could make it stiffer a little bit. Yang unik di sini, kok atasnya nggak kebuka? Oke, jadi kayak gini. Terus nggak bisa dikunci ya, maksudnya kalau misalkan di sini kan dia kayak malah jadi turun gitu ya maksudnya, atau ini gara-gara miring? Oke. Nah ini biar saya tutup dulu. Oke. Ya emang harus siap dia buat kayak gini. Jadi emang benernya tuh dia nggak taruh banyak-banyak elektrik. Ini ruang mesin dia. Mesin 2000 cc turbo dengan tenaga 221 HP dan 380 Nm dengan transmisi ZF8 AT. Bagaimana menurut Anda? Sebelum kita beralih, kita sejenak simak pertunjukan yang sedang berlangsung dari booth Aion. At least ada perekamnya lah. Keren banget mode lampunya. Gila. Mewah sih.
dia punya kedipan lampu tuh. Mazda's officially joined the game by this MX-30. Pasti kalian familiar dengan ikonik Kodo design. Oh, the quality. Karena kan seperti yang kita tahu ya, untuk Mazda tuh bikin line up listrik tuh buat pasar Cina juga. Faktanya, untuk model ini justru yang nggak masuk di Cina. Cina ada line up EV-nya tersendiri. Same. Everything looks functional here. Bose. Ini tuh berasa kayak so many recycled stuff ya. I mean, if they made it from the recycled stuff, I guess it's not a bad thing because they try to conserve the environment. Oh, bisa kayak gini. Oke deh, practical ya. Nah, apalagi yang unik nih dari sini? Nah, bisa nih kayak gini. Ya. Aduh, cuma ya kayaknya baiknya sih emang anak-anak yang duduk nih di sini. Oh, bisa diatur kayak gini juga ya kalau untuk dari driver seat ya. Oke. Maju mundur. Elektriknya bisa diatur. Duduk di belakang sebenarnya not bad juga. Cuma ya ini jatuhnya recreational vehicle dari Mazda. Oke. Buka pintu. Bisa ya, harus urutan. Oke, bahaya. Cuma fitmentnya diperlukan dikit ya, 18 inch. Oke deh, mulai lagi kambuh wireless mic-nya. Inilah bagasi dari MX-30. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Overall sih mobil ini cantik, unik, dan praktis. Tapi Oke, let's say kalau misalkan ini 1M, ini menurut kalian worth it atau menurut kalian Mazda kayak keluarin mobil main-main? Ya, please write up some comments ya guys. nah, kita mampir main dulu di simulator Nissan. Sekarang kita beralih ke mobil yang juga salah satu yang ditunggu oleh orang Indonesia, yang bisa muat 7 penumpang dan 7 koper cabin size dan masih bisa tertutup rapat. Inilah dia Alletra L8, dan ya, dia juga seekor EV. Kali ini saya akan mencobanya mulai dari kasa terendah mobil 3 row, yakni paling belakang, untuk menguji apakah baris ketiganya ini layak untuk orang dengan tinggi 180 cm. Secara akses, karena ia memiliki captain seat, saya tidak menemukan kesulitan. Namun ketika kaki menyentuh tengah, sudah terduga bahwa kaki saya dengan posisi yang ada tidak muat. Namun sebelum bahas lebih lanjut, yuk kita bahas dulu apa yang terdapat pada bagian belakang. Holder on each side dengan tempat menaruh HP serta armrest yang setidaknya ada. Kalau mau ngecas HP setidaknya harus bergantian, dan pastikan fast charger support USB Type A. Lalu double blower yang juga dengan mode AC keseluruhan dual zone, panoramic glass roof, dan juga bisa ngontrol AC dari baris kedua, dan kita lihat juga baris keduanya juga mendapatkan slot USB Type C dan Type A. Yuk kita sekarang beranjak ke baris kedua. Susahnya. Maklum badan saya terlalu bongsor, masih ada space kepala dikit, dan captain seat-nya cukup untuk mendukung kenyamanan.
Hanya saja, jika ada penumpang baris ketiga, kita harus belajar untuk berbagi space. Dan jika penumpang baris ketiganya bongsor, maka baris kedua juga dikatakan terbatas untuk manusia bongsor di baris kedua. Untuk desain dan kualitas door trim dari Aletra ini menurut saya decent enough. Yuk sekarang kita beranjak ke baris paling depan. Langsung kita coba pada bagian right side. Postur bongsor saya memudahkan untuk sekaligus melihat pada bagian front passenger. Sepertinya kompartemennya masih belum halus pas dibukanya. Tapi lihat lewat dashboardnya, sepertinya mengingatkan saya pada satu mobil dari negara yang sama. Ia sudah dapat wireless charging, cup holders, unique gear levers yang cukup enak untuk dioperasikan. Lalu armrestnya juga disebut. Electric brake, traction, brake hold also in one place, layaknya yang lain. Thank God dia masih ada tombol fisik, jadi no issue untuk mereka punya layout. Untuk setirnya juga ada tombol untuk aktivitas jari-jemari dalam menyetir, dan sudah flat button. Fitur lampu seperti biasa, tapi sudah decent enough dengan LED. Buka tutup panoramic glass juga bisa dengan tuas ini, namun mobil harus nyala dulu. Tapi kerennya dia masih ada tempat buat penyimpanan kacamata. Vanity mirror, dua-duanya masih komplit dengan LED. Nice. Coba kita lihat pengaturan setir di Aletra E8 ini. Mantap. Komplit ada tilt and telescopic pada setir Aletra E8 ini. Peletakan tombol lampu hazardnya juga mudah dijangkau oleh tangan. Terlihat juga pada kompartemen bagian bawah terdapat soket 12 volt dan slot USB Type-A untuk mensupport kelistrikan dan konektivitas Anda walaupun Apple CarPlay dan Android Auto bisa nyambung secara wireless. With lots of list safety features, minus ADAS would you consider this? Electric MPV, slot chargingnya berada di bagian depan, hadir dengan CCS Combo 2. Jangan kaget kalau kita lihat ada beberapa detail yang bertuliskan Geely, karena Aletra adalah bagian dari Geely yang berkolaborasi dengan Li Fan Auto. Dengan panjang 4812 mm, lebar 1909 mm, dan tinggi 1699 mm, mobil ini panjang dan lebarnya itu kira-kira lebih 10 cm dari pesaing directnya BYD M6. Namun untuk tinggi dan jarak sumbu rodanya agak-agak mirip. Yuk kita tunggu Aletra E8 EV meramaikan jalanan tanah air. Up next, merek ini juga merek dari Geely, namun yang ditawarkan adalah kelas premium EV. Inilah dia Zeekr. Langsung saja kita mulai dari full size MPV dari Zeekr. Inilah dia 009 yang merupakan kembaran dari Volvo EM90 yang menggunakan basisnya. Di Indonesia ini dia akan head to head secara langsung dengan Lexus LM Hybrid. Menginjakan kaki di interiornya, kami langsung disambut dengan konfigurasi seat 223 alias 7-seater dengan bahan Napa full grain leather dan Sofaro first class airline seats with headrest speakers ventilated dengan massage dan heating functions yang memberikan kenyamanan super. Dengan melihat ambient light yang cantik, kursi yang bikin betah untuk duduk terus seperti ini, barangkali masih ada fitur lain dari kursi yang belum sempat kita jelajahin. Jujur agak terkejut seenak ini sih, dan materialnya juga ajaib bagus banget. Untuk membuka pintu, nggak usah khawatir karena aksesnya bisa dari tuas, bisa dari tombol yang ada di kursi samping. Kalau misalkan pada driver seat juga ada. Lengkap udah bersaing dengan merek sebelah yang sudah berkuasa dari dulu. Dari touch panel samping kursi belakang kita juga bisa buka jendela, panoramic sunroof, sepertinya nggak ada masalah. Oke, secara aksesibilitas mobil ini tidak ada masalah. Yuk kita lihat penampakan dashboard depan. Kursi depan bagian penumpang juga bisa diatur dari belakang jika mau extra legroom. Luar biasa, dari kualitas yang ditampilkan pada tuas dan center konsolnya ini cukup membuat lawan ketar-ketir. Tampilan dari lubang AC baris kedua pun juga sepertinya menarik. Tinggal nanti kalau misalkan dinyalain, gimana ya displaynya ya? Well, udah soft close, sepertinya peredamannya juga udah memenuhi syarat untuk di kelas ini. Nah, di sisi driver kita juga disambut oleh 10.2 inch digital instrument panel and 15.4 inch central LCD touchscreen yang kebetulan keduanya powered by a Qualcomm Snapdragon 8155 CPU. Sambil ngerasain enaknya lingkaran setir yang terasa pas kita sedikit bermain dengan pencet-pencetan pada setir. Saking canggihnya, sepertinya untuk pengaturan setirnya ada di layar touchscreen. Yuk kita lihat pada layar touchscreen, langsung kita lihat terdapat suspension adjustment. Car wash mode, sudah seperti mobil Eropa ya, yang ada modenya seperti ini. Namun kalau di mobil Eropa, kita biasa harus melalui berbagai cheat codes yang ada saya peragakan melalui tangan.
Tapi kalau di sini hal tersebut dipermudah dengan hanya satu slogan. Luar biasa. Baik, terus ada pet mode yang menjaga suhu kabin tetap stabil, ventilasi tetap jalan, prevention terhadap accidental touch, dan encryption protection dengan penjelasan yang bisa dilihat. Yuk kita lihat car wash mode dengan terms and conditions-nya. Nah, ada juga mode camping pada mobil ini. Yuk kita sama-sama lihat terms and conditions-nya. Yuk kita lihat beragam setelan-setelan yang ada di dalam layar tengah. Kemudian sama-sama kita lihat salah satu bagian yang memanjakan telinga penumpang yang disajikan oleh Yamaha Sound System pada hampir seluruh bagian mobil. Hadir juga vanity mirror dengan pencahayaan. Kemudian kita lihat lampu beserta pencetan di atas. Oh, ada buat pintu, buat panoramic roof. Dan kembali kita nikmatin mata sejenak dengan melihat estetik pada keserasian dan instrumen pada Zeekr 009. Konsol tengah normal, terdapat satu colokan Type-C. Duh, ada yang nyampah. Kisi-kisi AC yang dibuat serasi dengan panel dashboard mobil ini, empuk-empuknya juga mengelilinginya. Udah cukup banget untuk head-to-head dengan kompetitornya. Oh ya, warna interiornya ini kebetulan stone black. Tersedia dengan berbagai pilihan seperti stone grey dengan polar white dan metallic blue dengan polar white. Yuk kita keluar sambil nilai apakah nilai yang ditawarkan seharga Lexus LM di Indonesia ini adalah benar-benar worth it atau langkah nekat Zeekr dalam menggebrak electric premium MPV. Sambil kita lihat juga bagian belakang, secara desain sebenarnya sih sah-sah aja. Panjang 5,2 meter, lebar 2 meter dengan jarak sumbu roda 3,2 meter. Kestabilan mobil ini pada saat berlari sepertinya menjanjikan. Gitu pula dengan powernya, untuk seekor premium full size MPV ini sepertinya membuatnya berani untuk menaruh harga yang sama dengan Lexus LM di Indonesia. Ban yang dipakai masih 19 inch dengan profil tebal. Wah, ini buat penikmat kenyamanan sih bakal suka banget. Dan well fitted lagi. Berikut kita lihat model yang lagi-lagi agak mirip dengan subcompact crossover dari Volvo, Zeekr X. Dan memang pada kenyataannya Volvo X30 dan Smart One menggunakan basis yang sama dengan ini. Kebetulan juga sekarang Geely adalah parent company dari Volvo dan Smart. Single motor RWD atau dual motor AWD, 5-seater atau premium 4-seater adalah pilihan yang Anda bisa pilih sesuai dengan kehendak Anda. Untuk colokannya jangan khawatir karena masih umum, yang ditawarkan adalah CCS Combo 2. Nah, kita langsung beranjak ke VW dan langsung saja masuk ke sesuatu yang pernah diulas pada tahun 2020 lalu, yakni VW Tiguan Allspace. Ya, dilihat semuanya sepertinya sama, cuma dari yang dulu pernah diulas logo VW ini, udah logo zaman sekarang, dan dulu untuk pengontrolan AC masih ada tuasnya, namun sekarang udah berpanel sentuh, lalu indikator pada tuas giginya langsung secara layout juga mirip, plus lihat tempelan kecil Business Edition. Coba kita lihat bagaimana dengan di belakang. Well, it's basically a Tiguan dengan captain seat yang komplit dengan fitur pengaturan elektrik dan wireless charging. Untuk di atasnya masih sama, tidak ada panoramic sunroof, adanya konsol-konsol penyimpanan. Kita kepo konsol tengah yang ada pada kursi belakang ini, bisa langsung bentuk armrest yang juga ada kompartemennya. Lalu turut hadir juga cup holders. Oke, masih hadir juga itu kursi belakang yang sempit. Cukup royal juga pocket yang hadir pada mobil ini, namun dengan pengaturan AC, soket, dan charger yang bisa diatur sedemikian rupa. Semoga penumpang belakang masih merasakan rasa nyaman yang maksimal dan bisa lagi buat taruh barang, jadi masih praktis layaknya Tiguan.
Oke lah, kalau lampu tentunya ini kan facelift, ada perbedaan secara cuttingnya, tapi ya masih bisa ditarik garis. Baru ditempel Tiguan Allspace Business Edition yang punya plat. Yes, this is it, VW Tiguan Allspace Business Edition. Kita lihat bagasinya masih typical, untuk spek mesinnya dan transmisinya juga masih sama dengan Tiguan Allspace regular. Lalu bagaimana menurut Anda dengan harga yang mirip dengan CR-V RS Hybrid? Apakah Anda bisa mempertimbangkannya sebagai opsi? Jujur, secara model dan panjang, ia lebih cantik dan anggun. Cocok nih buat para bos yang mau rendah hati untuk memilih turun dari VW Tiguan di lobi perkantoran atau acara penting. Kemudian di samping VW menonjolkan Tiguan Allspace yang pantang tidur dengan terbitnya edisi khusus Business Edition, VW juga nampilin T-Cross ID Buzz yang merupakan line up listrik yang bikin kita ingat dengan VW Kombi. Up next, sekaligus mobil terakhir yang Carlos kunjungi, SAIC Maxus Miva 9 EV. Karena mobil ini bisa dikatakan memiliki dimensi yang kurang lebih dengan Zeekr 009, tapi untuk harga yang ditawarkan jauh sekali, bisa dihitung kasar 2 kali lipat lebih murah daripada Zeekr. Tapi setelah melihat kertas spesifikasi untuk performanya tentu berbeda. Maxus Miva 9 EV ini cenderung untuk orang yang tidak mementingkan angka performa. Namun kalau saya lihat di sini sebenarnya udah decent enough angkanya. Yang penting interior cukup mewah, fiturnya nggak kalah, nyaman pula. Enak loh duduk di kursinya juga, bisa mijit juga, nyenderan juga enak. Lapang juga. Meja ada, power window ada, sunshade juga ada. First class airline seats, ventilated dengan massage dan heating functions. USB di setiap seats banyak, nggak kalah soal fitur, dan finishingnya pun juga oke. Saking banyaknya setelan-setelan, akhirnya untuk merasakan kenyamanan dari kursi ini dibantuin sama mbaknya. Bisa kalian lihat bersama-sama dan rasakan bagaimana lapangnya kabin di mobil ini. Selain kursi, jendela pada mobil ini semua juga bisa diatur melalui panel kontrol penumpang. Secara pengemudi, kita langsung disambut layar meter cluster berukuran 7 inci serta head unit layar sentuh berukuran 12,3 inci di bagian tengah yang bisa digunakan untuk melakukan berbagai pengaturan sistem hiburan. Salah satunya konektivitas smartphone, kemudian pengaturan seperti AC, jendela, sunroof, ambient light, serta lampu pada plafon. Setirnya juga pegangannya enak, di sekeliling panelnya pun juga sudah dibalut oleh keumpukan, ada wireless charging, 2 cup holders, serta armrest yang juga terdapat kompartemen. Mobil ini kayak akan cup holders dan tempat penyimpanan. Vanity mirror dengan lampu LED, bahan plafonnya pun juga terasa baik. Tapi mobil ini masih ada kisi-kisi AC dan pengontrolan AC yang masih familiar walaupun sudah touch di mata pengendara saat ini. Dan jujur, sebenarnya secara material, trim ini terhitung not bad. Cuma, beda cara aja SAIC Maxus dan Zeekr dalam presentasikan kemewahan. Mobil ini ada 2 buah sunroof yang terletak di depan, kecil, dan di tengah yang benar-benar besar. Lalu coba dilihat bahwa EV ini sudah memiliki sensor keamanan berkendara yang cukup berlimpah mulai dari adaptive cruise control, lane keep assist, rear cross traffic alert, 360 camera, autonomous emergency braking, dan masih banyak lagi. Untuk kalian yang mau mencoba premium MPV namun elektrik, boleh dipertimbangkan Maxus Miva 9 yang gengsinya nggak kalah dengan Toyota Alphard walaupun dia belum hadir soft close.
Wah, udah pada mulai unloading. Nah, kita sama-sama saksikan keseruan unloading di Gaikindo Jakarta Auto Week 2024. Alright guys, jadi as you see ya, ini dia nggak kecil-kecil amat sebenarnya secara pameran. Merek dia lumayan banyak ya, apalagi banyak hal juga yang baru sih yang nongol. Jadi kenapa menurut gua better datang dari pagi atau siang ya, biar lebih banyak kesempatan buat nyobain barang-barang yang lu mau. Kalau misalkan kayak gue datang sore, pertama yang harus diingat, test drive-nya dia tuh tutup tuh jam 5 sore. Ya, hitung ngantrinya, hitung berapa banyak yang kalian mau test drive. Terus, yang kedua, kalian pastikan kesini kan gak cuma lihat mobil doang ya, lihat-lihat barang-barang lain juga ya. So, itu juga bisa jadi consideration. Nah, yang ketiga, pameran tutup jam 9. Jadi ketika udah 9.15, ini bahkan baru 9.20 nih, orang-orang udah pada ninggalin pameran ya. They're really fast. So, oke guys, itu aja sepuluh tips dari gue. So, thanks for watching and see you on next Carlos Lee vlog. Semoga di Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 ini juga lebih baik lagi ya. Ini udah bagus sebenarnya. Oke? See you guys.